Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today this morning? I hope you are right. Before we start to study, let's pray together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita memasuki tematik tema 5 subtema 2. Sebelum kita melanjutkan ke materi, maka kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kalian atau Ananda sekalian bisa membandingkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama menggunakan garis bilangan. Tujuan yang kedua yaitu Ananda bisa membandingkan bilangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama menggunakan garis bilangan. Dan kemudian kalian juga bisa menggunakan tanda pertidaksamaan seperti lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, sebagaimana yang Ibu bilang tadi, tanda yang kita gunakan pada pecahan ada 3, yaitu tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Seperti apa ya bentuk tandanya? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, lebih kecil. Kalian bisa lihat itu sama dengan kurang dari atau lebih kecil dari, seperti huruf K. Kemudian yang kedua yaitu tanda lebih besar, atau bisa disebut juga dengan lebih dari. Nah, itu bisa kita ibaratkan seperti huruf B, yaitu besar. Mungkin kalian juga bisa mengibaratkan seperti mulut seekor hewan. Nah, itu dia hewannya, yaitu buaya. Ketika dia berbentuk lebih kecil, maka buayanya menghadap ke kanan. Ketika dia berbentuk lebih besar, mulutnya menghadap ke kiri. Tanda yang ketiga yaitu sama dengan atau sama besar. Sekarang mari kita coba berlatih dengan membandingkan dua pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, penyebut adalah angka yang ada di bagian bawah. Di sini pecahan sepertiga akan kita bandingkan dengan pecahan 2/3. Bagaimana caranya ya? Nah, kita bisa menggunakan garis bilangan. Kalian bisa membuat garis bilangan di sini untuk membandingkan pecahan sepertiga dan 2/3. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tidak perlu lagi untuk repot-repot membandingkannya. Tinggal kita membuat garis bilangan. Nah, pada bagian kiri kita memberi angka 0. Pada titik bagian kanan, maka itu kita beri angka 1. Karena dia pecahan 1/3, maka garis bilangan itu bisa kita bagi menjadi 3. Nah, kalian bisa lihat kita bagi menjadi 3. Pada titik-titiknya itu masing-masing kita tuliskan pecahan 1/3 dan 2/3. Dan yang satu itu sama dengan pecahan 3/3. Kalian bisa lihat pecahan 1/3 berada di sebelah kiri dan pecahan 2/3 berada di sebelah kanan. Semakin ke kiri pecahan, maka nilai pecahannya semakin kecil. Semakin ke kanan nilai pecahannya, maka nilainya semakin besar. Di sini kita lihat angka 1/3 berada di sebelah kiri. Berarti 1/3 lebih kecil dari 2/3. Berarti mulut buayanya menghadap ke kanan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membandingkan pecahan 4/5 dan 2/5. Kita bisa membuat garis bilangan karena dia pecahan 1/5, maka garis bilangannya kita bagi menjadi
Iya betul, 5 bagian. Sekarang coba kita lihat 4/5 berada di sebelah kanan pecahan 2/5. Pecahan 2/5 berada di sebelah kiri, berarti dia lebih kecil. Pecahan 4/5 berada di sebelah kanan, berarti dia lebih besar. Maka 4/5 lebih besar dari 2/5. Ibu harapkan kalian sudah paham ya sampai di sini. Dan selanjutnya kita akan membandingkan pecahan 1/2 dan 2/3. Ternyata penyebutnya berbeda. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, di sini kita lihat ada angka 2 dan angka 3 untuk penyebutnya. Kita bisa menggunakan 2 garis bilangan. Untuk 1/2, maka kita buat garis bilangannya yang bagian atas, dan untuk bilangan 2/3 maka kita gunakan garis bilangan yang bagian bawah. 1/2 berarti kita bagi 2 garis bilangannya, sebagaimana kalian lihat pada layar ya. Kemudian 2/3 kita bagi 3. Sekarang coba kita lihat posisi masing-masing pecahan itu. Bilangan 1/2 berada di sebelah kiri dari bilangan 2/3. Jadi kalau di sebelah kiri berarti dia lebih kecil. Maka tanda yang bisa kasih di sana adalah lebih kecil. Nah, di sini ibu juga memberikan beberapa garis bilangan yang bisa membantu kalian untuk mengadakan perbandingan untuk 2 buah pecahan. Contohnya 1/3 kita bandingkan dengan 3/4. Nah, kalian tinggal lihat 1/3 di sebelah mana ya? Ternyata dia di sebelah kiri, dan 3/4 berada di sebelah kanan. Maka tanda yang kita beri adalah tanda kecil. Sekarang 1/2 kita bandingkan dengan 4/8. Ternyata 1/2 berada sejajar dengan pecahan 4/8. Berarti tanda yang kita beri adalah tanda tanda sama dengan, karena dia sejajar. Kemudian di sini ibu juga memiliki 8 buah soal yang nanti bisa kalian kerjakan di buku tulis masing-masing, dan kalian bisa menjaprikan hasilnya kepada Ibu Wirna. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini, dan ibu tunggu ya hasil dari tugas yang ibu berikan pada hari ini. Dan ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.